Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang Al-Fakir hormati para sahabat Alaska Podcast yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di kesempatan sore yang baik ini Al-Fakir bisa menjumpai kembali para sahabat Alaska Ngabuburit. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat Alaska Ngabuburit, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah Al-Fakir ditemani oleh seorang ustadz kondang, yaitu Al-Mukarrom Al-Ustadz Bapak Zuldahri SPD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik insyaallah. Alhamdulillah. Syukran Ustadz sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik, sama-sama insyaallah. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi tausiah pada sore hari ini. Silakan Ustadz, tafadhol maskur. Baik, terima kasih Pak Tatang yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alaska yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang sangat besar di saat kemudian kita punya kesempatan, punya waktu, punya kesehatan, dan punya kecerdasan tentunya untuk senantiasa mempertajam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat amat besar yang harus kita tingkatkan potensi, kualitas keimanan, serta menyampaikan kepada derajat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum terbaik ini, detik-detik akan hadirnya panggilan azan yang nanti kita akan sama-sama tunaikan untuk berbuka bersama, tentu menjadi hal yang sangat penting di saat kemudian kita memahami sebagai makhluk terbaik apa saja yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang-orang yang hari ini dia punya banyak potensi, punya banyak nikmat, tapi kemudian semua yang hadir dalam kehidupannya tidak menjadi membuat mereka menjadi orang-orang yang kemudian bahagia dalam hidupnya. Ternyata strategi yang sangat efektif agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita mampu dan bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, referensi ayat yang sudah tidak lagi diragukan oleh banyak kaum muslimin, penggalan ayat yang kemudian kita sudah tidak asing lagi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, kalau kemudian redaksi artinya, siapa orang yang bersyukur, ya, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kalau bahasa Quran, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian bersyukur, maka semua fasilitas yang kita rasakan, kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, Allah akan tambah. Jadi satu tawarannya kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Yang kedua, di saat kemudian kita lalai, kemudian kita terperdaya dengan apa yang kita miliki, membuat kita kemudian tidak bersyukur, maka Allah jelas dengan ancamannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka kata Allah, lihat, azabku amat sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi tawaran kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, ini adalah sesuatu yang memang harus kita perjuangkan sebagai manusia yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita bersyukur, rumus dalam Quran, kita akan mendapatkan tambahan rezeki, nikmat. Tapi kalau kemudian kita kufur, maka ancamannya adalah azab yang sangat pedih.
Sahabat Alaska yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa hal yang mesti kita pertajam dalam bersyukur ini. Kalau kemudian kita menjadikan referensi dari apa yang kemudian diamalkan oleh para ulama salafus saleh, orang-orang terdulu yang mereka sudah sangat komitmen, istiqomah melakukan amalan-amalan kebaikan khusus di bulan Ramadan, maka setidaknya ada 3 hal, bahkan nanti 4 hal yang mesti kita pertajam. Yang pertama adalah sebagai bentuk syukur kita harus peka dengan hati yang sudah Allah anugerahkan. Jadi hati ini harus benar-benar mengakui, membenarkan perintah yang sudah Allah kabarkan dalam Quran surah Al-Baqarah terkait dengan perintah puasa. Ayat 183, ini harus paham kita. Apa yang Allah kemudian sampaikan? A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, yang dipanggil itu orang amanu loh, orang beriman. Masya Allah. Ya kan? Kenapa tidak dengan bahasa ya ayyuhan nas? Enggak dipanggil dengan istilah wahai manusia. Tidak juga yang dipanggil ya ayyuhal kafirun. Bisa aja. Tapi kenapa tidak dengan redaksi kalimatnya seperti ini? Justru yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Oh, keren banget. Senyum kita tuh dengar ayat ini ya. Keren banget. Maka kita harus bersyukur bahwa hati yang Allah berikan kepada kita menjadi orang-orang yang hari ini taat dan yakin dengan apa yang tadi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan bagi kita untuk menyempurnakan puasa kita. Ini yang pertama ya. Jadi dengan hati sudah tidak ada lagi keraguan untuk totalitas menjalankan amalan-amalan puasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Alaska yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan nih ayat biar kita mempunyai pemahaman yang lengkap tentang pesan nih ayat. Lihat, Allah menyampaikan setelah kemudian dipanggil dengan amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat kalimat la'allakum tattaqun. Ya, kalau disiplin ilmu nahwu sharaf ya, kajiannya orang-orang para santri seperti itu di beberapa pesantren, dia akan memahami. Tatakun yang dimaksud ini adalah amalan kebaikan, bentuk syukur kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan yang dilakukan secara kontinu. Oke, saya ulang, secara kontinu. Ini kerennya, keren banget ya. Masya Allah. Kalau kemudian kita mendapatkan gelar takwa, wah ini Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan saya dan kita semua, Amin, amin. para sahabat Alaska yang menyaksikan video ini, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan gelar takwa yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kemudian kita hari ini bertakwa, kita lakukan puasa yang terbaik. Lihat di situ ada perintah untuk kemudian salat malam, salat tarawih, ya kan? Kalau salat 5 waktu udah nggak dibahas. Yang dibahas apa? Salat tarawihnya. Kenapa? Diharapkan setelah kemudian 11 bulan setelah Ramadan itu tetap kontinu kita bisa melakukan amalan salat malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Kata Nabi, siapa orang yang mampu salat malam demi Allah, siangnya mereka tidak akan pernah menyesal. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi keren banget ya. Dengan kita bersyukur, memperhatikan apa yang kemudian Allah perintahkan, ini adalah salah satu bentuk konkret kita agar kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi sekali lagi, amalan Ramadan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita berpuasa agar kita melakukan segala sesuatu bukan lagi karena makhluk. Kalau kemudian kita hari ini melakukan segala sesuatu masih pengen dipuji, dipuja, disanjung ya kan? Atau kita menginginkan sesuatu karena orang lain atau makhluk, maka jauh yang diharapkan. Maka puasa mengajarkan kita agar apa kebaikan yang kita lakukan hari ini niatnya ikhlas karena Allah. ingin mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Alaska yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan yang pertama bentuk syukur kita untuk kemudian meyakini panggilan yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang sangat keren. Ya ayyuhalladzina amanu adalah kita yakini dengan keimanan kita yang sempurna dengan hati. Maka ada doa di sana buat mereka yang siapapun yang hari ini galau, siapapun mereka, ada doa yang mustajabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Duhai Allah yang membolak-balikan hati. Lihat, hati kita tuh nggak pernah bisa stabil. Betul. Tapi dalam beberapa referensi hadis mengatakan yazidu wa yankus. Ya, keimanan hati yang melekat di hati kita itu bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Jadi puasa ini memberikan pelajaran penting kepada kita agar kita bersyukur. Kita punya hati, ya, meningkatkan kualitas kemampuan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meminimalisir hal-hal yang kemudian kita akan mengarah kepada hal yang negatif. Nah, ini yang pertama. Ini baru pertama nih ya. Nah, poin yang kedua sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus asah adalah lisan kita. Kita yakin dengan hati, kemudian kita lafalkan dengan satu keyakinan dengan lisan kita. Maka salah satu ciri orang yang cerdas ya dalam Quran, salah satu ciri orang yang cerdas dalam Quran, Allah kabarkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 190, 191 ya. Apa yang Allah kabarkan? Lihat ayat yang ke-191-nya, saya langsung ke ayat yang 191-nya. Alladzina yadhkurunallah. Ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Masya Allah. Ya. Mengingat Allah mereka. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Ini dia berdiri, dia duduk, ya, wa ala junubihim, sampai dia berbaring pun yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terucap di lisannya? Keren banget tuh. Orang yang bersyukur tuh dia akan keluar dari lisannya, Rabbana, wah, sampai nangis dia baru perlu kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Masya Allah, keren banget. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semua yang nampak, yang tidak nampak, yang terasa, yang tidak terasa. Tidaklah engkau ciptakan, ya Allah, segala sesuatunya dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Keren banget nih. Quran surah Ali Imran 191. Jadi tanda orang cerdas juga disebutkan dalam ayat ini. Kita ya sebagai bentuk syukur kita, lisan ini harus betul-betul bergerak, melafalkan. Bagaimana cara zikir terbaik dari lisan? Keren lagi, solusinya sudah hadir. Masya Ya. Puasa itu adalah syahrul Quran. Syahrul Quran. Puasa itu adalah bulannya Quran. Bulannya Quran. Karena puasa itu adalah bulan diturunkan Quran. Maka zikir yang terbaik ya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang kita punya, libatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Quran tuh Masya Allah, tabarakallah ya, spesial di hadapan Allah. Spesial. Beda dengan kita punya handphone. Punten ya, mohon maaf nih. Para sahabat Alaska. Hari ini tidak sedikit orang-orang yang tidak bisa lepas dari handphone. Ya, betul ya? Betul Ustaz. Sebelum tidur yang dilihat handphone, ya kan? Lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Bayangin. Sementara handphone tidak menjamin kebahagiaan dan kesuksesan. Betul. Tidak menjamin. Tapi Quran, Allahu Akbar. Ya, saya bisa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan sekali lagi bulan yang penuh berkah ini memberikan motivasi kepada saya dan kita semua. Amin. Agar kita bisa memaksimalkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Ya, contohnya gampang banget. Bagaimana cara kita akrab dengan handphone? Nah, begitu yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Ini adalah salah satu cara bentuk syukur dengan lisan kita. Kalau tadi kita sebelum tidur sudah yang dilihat handphone, waktu kita tidur disimpan di bawah bantal handphone. Bangun tidur kali pertama yang dicari apa? Handphone juga. Handphone, ya kan? Luar biasa. Jadi kadang kita nih, mohon maaf, yang punya istri ya. Istri apa iswan? Istri kan 3, iswan. Istri lah ya, umumnya begitu. Itu orang sudah punya istri aja, itu kadang kalah sama pentingnya sama handphone. Lebih perhatian sama handphone. Ustaz. Nah, itu dia ya kan. Jadi sahabat Alaska yang dimuliakan Allah SWT, saya sampaikan bahwa lisan ini harus banyak mengucapkan kalimat-kalimat terbaik. Kata Nabi, siapa mereka yang mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya. Kemudian keluar dari lisannya kalimat La ilaha illallah
dakhalal jannah. Masya Allah. Siapa orang mengakhiri hidupnya, akhirnya meninggal, ya wafatnya, detik-detik akan meninggalnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga dia. Tapi masalahnya nggak gampang bos, nggak gampang, ya kan? Nggak mudah. Punten ya, mohon maaf. Ada kita waktu tertentu kaget, Iya, wah, tersandung nih kita punya jempol, iya Ustaz. kaget. Yang keluar biasanya apa tuh? Bukan istighfar. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik ya. Jauh dari yang diharapkan. Betul. Bukan istighfar. Bahkan na'udzubillahi min dzalik ya, menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Bahkan mungkin nama-nama binatang yang ada di Ragunan, na'udzubillahi min dzalik ya. Harusnya yang keluar apa? Kalau kita tersandung gitu ya, sakit banget, yang keluar astagfirullahaladzim. Ini yang keluarnya apa? Astaga. Wah. Tapi udah bagus juga, ada nyerempet-nyerempet dikit dia kan, astaga. Tapi itu salah. Yang benar apa? Astagfirullahaladzim. Wah, sahabat Alaska yang dimuliakan Allah SWT. Jadi pastikan, ini baru kaget saja ini. Kita sudah tidak lagi mampu menata ucapan yang kita punya. Yang keluar harusnya kalimat terbaik, tapi di saat kemudian kita kaget, yang keluar bukan kalimat istighfar. Coba dibayangkan bagaimana di saat kemudian datangnya sakaratul maut. Itu lebih dahsyat dari sekadar kita punya jempol harus tersandung. Wah, dahsyatnya. Makanya tidak banyak orang-orang di saat kemudian meninggal ya kesulitan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, caranya sebagai bentuk syukur kita pastikan hari ini harus punya target. Dan tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, kalau kemudian kamu punya target minimal 1 kali khatam, berarti kalau 30 hari puasanya berarti 1 hari harus menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Wah, mudah sebenarnya kalau kita punya niat. 1 juz Quran itu kan 10 lembar ya. Tinggal dibagi aja. 10 lembar itu kita baca di 5 waktu salat. 1 waktu salat berarti bacanya berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar doang. Tambahin doang. Masya Allah. Iya, doang. Kita lewat pakai handphone, nggak ada capeknya, nggak ada bosennya. Jam ya. Berjam-jam. Punten ya, banyak video, banyak apa tuh, matanya sampai hitam. Bayangin. Lihat video. Lihat handphone sampai hitam. Saya nggak bisa bayangin kalau kemudian mata kita sampai Masya Allah. Dan kerennya, semakin sering kita melihat Quran, semakin Allah rawat penglihatan kita. Masya Allah. Baik ya, masih ada waktu ya. Ini baru 2 nih poinnya. Boleh dilanjut lagi? Nanti penasaran nih pemirsa ya. Sedikit lagi barangkali Ustaz. Baik, saya tambah. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan dengan jasad kita. Yang pertama tadi dengan dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Sehingga dalam Quran itu, Quran surah Al-Asr ya, yang sudah sangat masyhur, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi kalau kita manusia, posisinya dalam ayat ini sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, tapi kemudian ada kelompok orang yang kemudian selamat, yang dia tidak menjadi kelompok orang yang merugi. Apa tuh syaratnya? Syaratnya apa? Illalladzi na'amanu wa amilus salihat. Wah, satu paket dia. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, tadi iman di hati, amal soleh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita untuk mempertajam amal soleh. Jadi bukan hanya faktor hubungan baik ke Allah, makanya keren banget. Ending dari target dari puasa yang kita lakukan hari ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena memang puasa itu mengajarkan hubungan baik dan peka, ya, ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, mempertajam juga kepedulian kita dengan sesama. Jadi amal saleh. Ya. Biar itu bisa berjalan secara kontinu, maka di situ disuguhkan dengan kalimat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wah, saling menasehati. Kenapa bahasanya saling? Karena manusia ini nggak ada yang sempurna, bos. Benar ya? Betul, ya. Betul. Sahabat Alaska tidak ada yang sempurna. Siapapun.
ya, mau gelarnya apapun nggak ada sempurna. Makanya di Quran tuh kalimatnya saling menasehati dalam ketaatan dan saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena ketaatan itu butuh namanya waktu. Jadi di saat kemudian hari ini saya beriman, kita berharap besok tetap beriman terus sampai dengan akhir hayat kita. Amin, insya Nah Allah. ini cara bagaimana kita bisa menyikapi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan tentu Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berbeda nuansanya ya. Insya Setelah Allah. kemudian kita dilanda pandemi beberapa tahun yang lalu, insya Allah saya doakan siapapun sahabat Alaska yang mengikuti program kajian ini ya bersama Mr. Tatang, Tatang Ustaz. ya, yang setiap hari dikawal oleh beliau, ini menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, insyaallah. kalau kemudian kita melihat referensi ayat misalnya dalam Quran surah Luqman ya, ayat yang ke-12 ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Oh, itu pengajarannya. Jadi Luqman itu dikekalkan dalam Quran, dia mengajarkan ya bagaimana seseorang itu hendak selalu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Siapa mereka yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur dengan dirinya sendiri. Ini harus kita pahami ya, sahabat Alaska yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita pahami bahwa bersyukur ini adalah bentuk cara terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Sesungguhnya dia, siapa orang yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur dengan diri sendiri. Kenapa dikembalikan dengan kalimat diri sendiri? Karena Allah tuh sebenarnya kita mau bersyukur mau tidak, buat Allah nggak ngaruh. Betul. Allah maha mulia, Allah maha kaya, ya kan? Allah maha segala-galanya. Jadi kita mau jadi orang bersyukur atau orang yang kufur, buat Allah nggak ngaruh. Tidak ada dampaknya, Ustaz. Tidak ada dampaknya, karena Allah maha segala-galanya. Kalau kemudian kita melakukan kebaikan hari ini sekali lagi, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Baik sahabat Alaska, mudah-mudahan materi yang singkat ini memberikan motivasi buat saya dan kita semua untuk senantiasa Amin. bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Mungkin itu Pak Tatang ya yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin ada hal sesuatu yang perlu diskusikan, silahkan. Ya, baik Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi para sahabat Alaska Ngabuburit. Masya Allah luar biasa apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zuldahri. Insya Allah mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi kita semua ya para sahabat. Tentunya kesempatan terbaik di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak bersyukur. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, sebenarnya syukur kita kepada Allah tuh luar biasa banyak jenisnya Ustadz ya. Betul. Di antaranya tadi yang sudah Ustadz sampaikan ada 3 Ustadz ya. Betul. Yang pertama Dengan syukur hati. dengan hati, Betul. dengan lisan, Betul. dengan perbuatan. Perbuatan. Masya Iya. Allah. Masya Allah luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Mungkin di kesempatan baik ini juga insya Allah mungkin para sahabat Alaska Ngabuburit pasti ini ada yang mau bertanya juga. Cuman mungkin untuk kesempatan ini Ustadz saya wakili barangkali terkait pertanyaan ini Ustadz. Siap. Karena yang selama ini kita sebagai orang awam Ustadz, bentuk kesyukuran kita itu lebih kepada ketika kita mendapatkan materi Ustadz. Iya. Nah, ini lebih yang banyak kita pahami bahwa kita bersyukur ketika kita mendapatkan materi. Bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak hanya materi Ustadz ya. Betul. Banyak sekali bentuk kesyukuran. Nah kira-kira Ustadz di momen yang terbaik ini di bulan suci Ramadan, selain yang tadi Ustadz sampaikan ada 3 bentuk syukur kita kepada Allah, kira-kira bentuk syukur apa lagi Ustadz? Baik, ada satu tadi makanya saya sampaikan ada bisa 3 bisa 4. Ya, syukur dengan mal, dengan harta ya. Kalau hari ini kebanyakan dari kita memahami bahwa saya akan bersyukur kalau saya mendapatkan nikmat. Betul. Dan ini adalah hal yang sangat menjadi hal yang lumrah bagi kita sebagai umat Islam tentu ya, mengakui di saat kemudian kita diberikan nikmat dan wajib bagi kita untuk bersyukur. Nah, apakah di saat kemudian kita mendapatkan materi saja untuk kita bersyukur? Tidak. Karena kalau kemudian
kita hanya bersyukur kepada materi, di saat kemudian Allah berikan materi, ke saat kemudian Allah tidak berikan materi, kita tidak akan menjadi orang bersyukur. Bersyukur yang dimaksud itu adalah bagaimana segala sesuatu yang terjadi dengan kita, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan cara apapun yang kita lakukan dalam rangka dalam ketaatan kepada Allah, itu adalah bentuk syukur juga. Jadi tidak hanya kita mensyukuri di saat kemudian kita dapat materi. Betul, betul. Wow, di saat kemudian saya, punten ya, mohon maaf, ada kabar, berita, oh nanti Ustadz bulan Ramadan berangkat umroh gratis. Masya Allah. Wah, kan senang banget tuh saya kan. Baru bersyukur Ustaz. Saya bersyukur tuh, ya kan. Tapi standar untuk kita bersyukur tuh tidak hanya itu saja. Bukan hanya berstandarkan kepada materi. Sesungguhnya ada nikmat yang amat sangat dahsyat yang kalau kemudian kata Allah mau dihitung itu nggak bakal bisa terhitung. Nikmat apa? Nikmat kesehatan. Masya Allah. Nikmat iman, Masya Allah ya. Itu nikmat kesehatan. Keren banget nih, hari ini saya bisa bersama dengan sahabat Alaska di dalam forum kajian ini. Ini ada nikmat yang sangat luar. Buat saya ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan saya harus syukuri dengan cara apa? Menjaga ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari bersyukur itu adalah kita melakukan segala sesuatu yang akan mendapatkan gelar ya takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa ada di antara sebagian kita bersyukur di saat mendapatkan materi, yaitu benar, tapi itu bukan itu saja, ya. Maksudnya bukan satu-satunya. Bahkan kalau kemudian kita pengen menjadi orang bersyukur lagi gitu ya atas apa yang Allah berikan dengan kita punya fisik, ya di antaranya mungkin kita bisa silaturahim dengan sahabat kita yang sedang sakit, ya kan? Datang ke rumah sakit, ya Allah, Masya Allah ya. Sekadar untuk bernafas saja ternyata mahal itu. Ada mereka yang kemudian mohon maaf yang hari ini nggak bisa lihat, ya kan? Betul, dia harus pergi ke masjid dengan pakai tongkat, nggak bisa lihat. Masya Allah, kita punya mata ya kan, bisa melihat. Maka waktunya bagi kita untuk bisa memaksimalkan semua kenikmatan yang Allah berikan ini menjadi potensi agar kita mendapatkan dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat kelompok orang-orang yang bertakwa. Nah, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Padahal Ustadz berhubung juga waktu ini sangat terbatas Ustadz. Siap. Mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan barangkali terkait dengan tema kita pada sore hari ini insya Allah menjelang berbuka, yaitu bentuk cara bersyukur di bulan Ramadan. Baik, saya sampaikan bahwa siapapun yang hari ini yang Allah berikan kesempatan hidup, kesempatan beriman, kesempatan dengan bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Jangan pernah menunda kesempatan ini. Segera lakukan yang terbaik sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan agar kita masuk kelompok orang bertakwa. Ternyata yang diharapkan dari takwa, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kemudian kita mendapatkan gelar takwa di bulan Ramadan, diharapkan 11 bulan kemudian amalan-amalan konkret dari puasa yang Allah ajarkan ini kita rawat dan kita jaga. Amalan pertama apa tadi? Puasa. Yang kedua salat. Yang ketiga apa lagi? Zakat. Zakat wajib. Peduli kita ya kan? Jadi amalan-amalan terbaik yang membuat kita menjadi kemudian orang bertakwa versinya Allah Subhanahu wa taala ini harus kita rawat dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ya 11 bulan kemudian kita mampu dan bisa merawat amal-amal terbaik di bulan Ramadan ini menjadi amalan terbaik kita untuk menjadi hamba yang terbaik tentunya. Amin. Sehingga kita bisa mempertahankan ketakwaan kepada Allah SWT. Nah mungkin sedikit saya tambah dikit lagi ya. Silakan, kenapa harus bertakwa? Itu pertanyaannya. Wah ternyata keren banget. Karena satu-satunya cara untuk bahagia, ya kan? Satu-satunya cara untuk kita mendapatkan kemudahan, satu-satunya cara agar kita mendapatkan segala sesuatu apa yang kita harapkan, itu takwa. Bahkan referensi ayat Quran surat Al-Baqarah, surat At-Talaq itu 3 kali diulang-ulang. 1 kali informasi dari Quran wajib percaya kita. Ini sampai 3 kali loh. Bagaimana Allah mengapresiasi buat orang yang bertakwa. Jadi nggak main-main. Siapa mereka yang mampu dan bisa meraih takwa, maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat yang kedua, Quran surat Talaq.
Ayat yang keempatnya diulang lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jelas banget. Ayat yang kelimanya diulang lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajran. Nah, ini keren banget. Maka mudah-mudahan sekali lagi dengan puasa yang kita lakukan, kita maksimalkan semua ya agenda ibadah yang disuguhkan oleh Allah lewat kurikulum Ramadan kita lakukan, insyaallah kita akan menjadi hamba yang terbaik insyaallah. Amin. Terima kasih. Insyaallah. Syukran jazakallahu khairan kaisaran Ustadz Iyyakum. atas ilmu dan pencerahannya pada kesempatan sore hari ini. Para sahabat Alaska Ngabuburit, berhubung juga waktu kita terbatas, jadi untuk itu pertemuan kita pada sore hari ini mungkin kami akhiri. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para sahabat yang sudah senantiasa mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh MPPS Al-Azhar Kelapa Gading yang bekerjasama juga dengan Alaska Podcast. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian dari saya sebagai pembacara. Atas kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.